Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik tentang konsep dasar dan hakikat penelitian. Nah, mata kuliah metodologi penelitian atau metopel merupakan suatu mata kuliah dasar yang diajarkan dalam pendidikan. Jadi sebetulnya metopel itu diajarkan di tingkat mahasiswa, guys. Baik di S1, S2 maupun S3 ketika mahasiswa ingin melaksanakan penelitian atau ketika ingin membuat proposal penelitian. Tetapi di sekolah kita, di SMA ini, kamu sudah diajarkan tentang mata kuliah metopel, kamu diajarkan bagaimana cara menyusun proposal yang benar, sampai pada akhirnya akan melaksanakan sempro, semhas, dan sidang. Nah, jadi kamu di sini sudah diajarkan tentang mata kuliah metodologi penelitian. Nah, digunakan untuk sebuah penelitian ilmiah yang mencari kebenaran, maka dari ini mata kuliah ini sangat diperlukan. Karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk rasional atau makhluk yang memiliki akal pikiran dibekali hasrat ingin tahu, ya. Nah, sifat ingin tahu manusia telah dapat disaksikan sejak masa kanak-kanak. Nah, pertanyaan yang muncul seperti ini, guys. Apa ini? Apa itu? Kemudian berkembang lagi menjadi beberapa pertanyaan. Seperti, mengapa bisa begini ya? Mengapa bisa begitu ya? Bagaimana bisa memecahkannya? Dan sebagainya. Nah, jadi guys, dalam perkembangan pikiran manusia, esensi atau unsur dari berbagai macam pertanyaan itu adalah kebutuhan manusia untuk mencari pengetahuan yang benar atau biasa kita sebut dengan kebenaran, ya. Nah, mengacu pada pertanyaan di atas bahwa untuk mengungkap suatu kebenaran maka kita perlukan suatu metode, ya. Nah, dalam hal ini metode yang dipakai adalah metode penelitian. Dengan berkembangnya sejarah, maka sumber-sumber atau referensi untuk mendapatkan kebenaran tersebut berjalan seiring dengan kemampuan akal pikiran manusia. Nah, pada prinsipnya, penelitian atau riset yang dipakai oleh manusia untuk mencari kebenaran dapat dikelompokkan menjadi penelitian non-ilmiah dan penelitian ilmiah. Nah, jadi kebenaran yang diperoleh itu disebut dengan ilmu. Ada beberapa penelitian non-ilmiah atau non-scientific. Di antaranya adalah menggunakan akal sehat, intuisi, pengalaman, penemuan kebetulan, coba-coba, dan pendapat. Nah, sedangkan pengetahuan yang diperoleh menggunakan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik diperoleh melalui penelitian yang sistematis serta berdasarkan data dan fakta empiris, ya. Nah, teori yang diperoleh melalui penelitian ilmiah ini dapat kita uji, ya, kita uji kemantapannya, validitasnya. Artinya, jika penelitian ulang dilakukan oleh orang lain, ya, menggunakan langkah-langkah yang serupa pada kondisi yang sama, maka tetap diperoleh hasil yang sama, hasil yang konsisten. Jadi ketika kamu membuat sebuah penelitian atau riset, kemudian riset tersebut diuji oleh orang lain dan hasilnya sama atau hasilnya reliable, maka tentunya kamu sudah berhasil membuat penelitian yang diakui kebenarannya, ya, seperti itu. Nah, penelitian ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang serupa bagi hampir setiap orang karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi, adanya penyimpangan atau bias, serta perasaan manusia. Jadi kita harus meninggalkan sifat-sifat menggunakan bias-bias atau penyimpangan pribadi kita, nggak boleh. Jadi semuanya harus menggunakan penelitian yang sistematis dengan menggunakan data serta fakta yang jelas, ya. Nah, kemudian guys, cara penyimpulan juga bukan subjektif, ya. Kita tidak boleh menggunakan pikiran-pikiran subjektif.
Jadi semuanya harus berdasarkan pikiran yang objektif, ya. Bagus. Nah, dengan penelitian ilmiah, orang akan berusaha untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang ingin mengujinya. Jadi guys, pada prinsipnya riset itu harus terbuka oleh semua orang. Jadi orang lain bisa menguji atau mengetes kebenaran atau validitas dari penelitian kamu misalnya, ya. Jadi harus terbuka, jangan ditutup-tutupi. Nah, cara-cara pencarian kebenaran tersebut berdasarkan penelitian ilmiah itulah yang disebut dengan metode ilmiah, ya. Nah, kebenaran yang diturunkan dari metode ilmiah itulah disebut dengan ilmu. Jadi ada ilmu, ada metode ilmiah, baru ada penelitian, ya. Nah, jadi guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian yang meliputi pengertian metode ilmiah, hakikat penelitian, dan peran metode ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ya. Nah, coba perhatikan gambar ini guys. Ini kira-kira lagi ngapain nih? Laki-laki ini berpikir ya, lagi berpikir. Ngapain lagi? Bertanya-tanya, mengapa, why, how, ya kan? Nah, dia sedang berpikir atau ingin mencari tahu. Nah, jadi guys, sebagai seorang peneliti atau sebagai seorang siswa yang akan melaksanakan penelitian, maka kita perlu memiliki rasa ingin tahu atau curiosity, ya. Rasa ingin tahu merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Sifat tersebut akan mendorong kita untuk bertanya-tanya, untuk bisa memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, setiap manusia yang berakal sehat sudah pasti memiliki pengetahuan, baik berupa konsep, fakta, prinsip, maupun prosedur tentang suatu objek. Nah, pengetahuan dapat dimiliki berkat adanya pengalaman atau melalui interaksi antara kita sebagai manusia dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada suatu quote atau kutipan dari Steve Jobs. Ada yang tahu siapa Steve Jobs? Dari Apple, Pak. Bagus sekali, dia adalah penemu Apple. Bukan buah apel ya, tapi apa? Handphone, smartphone, tablet ya, yang bermerek Apple ya. Bagus. Jadi Steve Jobs, penemu Apple, dia membuat suatu ungkapan atau quote bahwa mengolah rasa ingin tahu bisa membawa kita ke hasil tak terduga dengan cara-cara tak terduga pula, di mana kehidupan itu bisa penuh dengan kejutan manis atau memiliki misteri. Ya, jadi dia aja sebagai seorang penemu Apple memiliki rasa ingin tahu yang besar akan sesuatu hal. Ya, jadi kita sebagai peneliti, sebagai siswa, ya harus memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmiah. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pengetahuan ya. Nah, secara universal terdapat 3 jenis pengetahuan yang selama ini mendasari kehidupan manusia, guys. Yaitu apa? Logika, etika, dan estetika. Bagus. Logika dari kata logis ya. Logika itu apa? Suatu hal yang dapat membedakan antara benar dan salah. Ya. Kita bisa membedakan mana sesuatu yang benar atau patut kita benarkan, mana sesuatu yang salah. Oke, jadi bisa membedakan antara benar dan salah, itulah logika. Kalau etika apa? Sesuatu hal yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Jadi etika adalah sesuatu hal yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Serta estetika adalah sesuatu hal yang dapat membedakan antara indah dan jelek, indah dan tidak indah ya. Nah, jadi sebetulnya guys ada 3 jenis pengetahuan yang mendasari kehidupan kita sebagai manusia, yaitu logika bisa membedakan benar dan salah, etika bisa membedakan baik dan buruk, estetika bisa membedakan antara cantik, indah dan tidak indah.
indah atau jelek. Bagus ya guys. Oke, jadi kepekaan panca indera yang kita miliki merupakan modal dasar dalam memperoleh pengetahuan tersebut. Selanjutnya, salah satu wujud pengetahuan yang dimiliki manusia adalah pengetahuan ilmiah yang lazim dikatakan dengan ilmu, ya. Nah, jadi ilmu adalah bagian pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu, ya. Nah, ilmu adalah pengetahuan yang didasari oleh dua teori guys, yaitu teori koherensi dan teori korespondensi. Bagus. Koherensi menyatakan bahwa sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Jadi kalau pernyataan itu benar, maka harus konsisten atau harus sama dengan pernyataan sebelumnya. Ketika kamu ingin melakukan suatu penelitian, kemudian hasilnya sudah benar, maka tentunya kesimpulan tersebut harus konsisten dengan kesimpulan sebelumnya. Jadi harus sama ya guys. Itulah yang disebut dengan koherensi atau teori koherensi. Nah, sedangkan korespondensi yaitu suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut berdasarkan fakta dan realita. Jadi semuanya itu harus berdasarkan fakta, realita, dan data empiris ya. Apabila kita bisa mengatakan bahwa statement itu benar ya. Nah, jadi ada dua teori, koherensi dan korespondensi. Oke. Nah, koherensi dan korespondensi mendasari bagaimana ilmu diperoleh telah melahirkan cara mendapatkan kebenaran ilmiah. Proses untuk mendapatkan ilmu agar memiliki nilai kebenaran harus dilandasi oleh cara berpikir yang rasional berdasarkan logika dan berpikir empiris berdasarkan fakta dan data. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah melalui penelitian, melalui riset. Banyak definisi atau pengertian tentang penelitian bergantung dari persepsi kita masing-masing guys. Ya, nah jadi penelitian itu dapat kita artikan sebagai upaya untuk mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika dan didukung oleh fakta-fakta empiris. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian itu adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut menggunakan metode dan teknik-teknik tertentu ya. Nah, jadi pengertian tersebut dapat kita siratkan bahwa penelitian adalah langkah-langkah sistematis dalam upaya untuk memecahkan masalah. Oke. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus dilandasi oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah guys ya. Nah, sebetulnya kita semalam sudah membahas tentang metode ilmiah kan untuk mata pelajaran biologi ya. Iya Pak. Iya Pak. Berarti kamu sudah tahu tentang pengertian metode ilmiah ya. Oke, jadi boleh saya sampaikan bahwa metode ilmiah ini adalah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Ya. Nah, penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah mengandung dua unsur penting, guys, yaitu pengamatan atau observasi dan penalaran. Ya, kita harus menggunakan pengamatan kita serta penalaran kita. Kalau pengamatan biasanya menggunakan apa, guys? Panca indera kan? Menggunakan panca indera. Iya, Pak. Kalau penalaran menggunakan apa? Otak kita. Pemikiran. Menggunakan akal pikiran kita. Bagus, akal pikiran dan otak kita ya. Kalau pengamatan menggunakan panca indera. Bagus. Nah, jadi metode ilmiah ini didasari oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran, maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi ya, atau harus diuji kebenarannya secara empiris berdasarkan fakta dan data.
Ya, jadi untuk mengetahui apakah suatu informasi itu benar atau salah, maka harus kita verifikasi dulu. Harus kita uji dulu kebenarannya agar tidak menjadi berita bohong misalnya ya, atau tidak menjadi berita hoax. Jadi harus kita verifikasi, harus kita klarifikasi kebenarannya ya. Nah, di sini guys terdapat 4 langkah pokok dalam metode ilmiah. Yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mengajukan hipotesis, yang ketiga verifikasi data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Nah, apa maksud dari merumuskan masalah? Nah, merumuskan masalah ini maksudnya adalah mengajukan pertanyaan untuk kita cari jawabannya, ya. Nah, tanpa adanya masalah maka tidak akan terjadi yang namanya penelitian. Ya jelas kan? Kalau kamu ingin membuat suatu penelitian maka harus ada dulu masalahnya. Itu kamu cantumkan di latar belakang masalah. Jadi kalau sudah ada masalahnya, kemudian kamu identifikasi, kamu cari panduannya atau pedomannya, lantas kamu bisa membuat suatu penelitian ya yang akan diuji kebenarannya. Oke. Nah, jadi tanpa adanya masalah maka tidak akan terjadi yang namanya penelitian. Karena penelitian itu dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada ya. Nah, kemudian guys, rumusan masalah itu ada di bab berapa guys? Ada yang tahu? Di bab 2, Pak. Kok di bab 2? Harusnya di bab 1 ya. Nah, jadi rumusan masalah ini ada di bab 1 yang biasanya diajukan dalam bentuk pertanyaan. Jadi rumusan masalah ini kita buat dalam bentuk kalimat tanya atau yang mengandung pertanyaan. Oke. Nah, yang kedua mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Ini maksudnya apa guys? Maksudnya adalah kita harus mengemukakan hipotesis atau jawaban sementara yang masih bersifat dugaan atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Ya. Nah, hipotesis itu dapat diperoleh dengan mengkaji berbagai teori yang berkaitan dengan bidang ilmu yang dijadikan dasar dalam membuat rumusan masalah. Jadi harus ada sinkronisasi antara hipotesis dengan rumusan masalah ya. Nah, peneliti menelusuri berbagai konsep, prinsip, generalisasi dari sejumlah literatur seperti jurnal, artikel, apalagi guys, referensi-referensi yang lainnya yang bisa kamu lihat di internet atau di Google ya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jadi di sini harus ada landasan teoretisnya. Bisa kamu lihat dari berbagai macam referensi atau sumber-sumber yang relevan, misalnya di jurnal, artikel, tesis, proceeding, dan sebagainya ya. Nah, kajian terhadap teori merupakan dasar dalam merumuskan kerangka berpikir sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai alternatif jawaban atas suatu masalah. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita harus memverifikasi data. Oke, ini maksudnya apa guys? Mengumpulkan data secara empiris atau secara lengkap, kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis. Jadi setelah kita mengajukan hipotesis, maka kita verifikasi hipotesisnya apakah diterima atau ditolak. Ya. Nah, jenis data yang diperlukan diarahkan oleh makna yang tersirat dalam rumusan hipotesis. Oke. Nah, data empiris yang diperlukan adalah data yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Dalam hal ini, peneliti harus menentukan apa jenis datanya, dari mana data diperoleh, apa teknik untuk memperoleh data tersebut, kemudian metodenya apa, instrumennya apa, itu harus jelas ya, harus kamu cantumkan di bab 3 di bagian metode penelitian ya. Nah, data yang terkumpul tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan cara-cara tertentu yang memenuhi kesahihan dan keterandalan. Jadi harus valid, harus reliable, harus mengandung unsur validitas dan reliabilitas sebagai bahan untuk menguji hipotesis tersebut. Jadi guys, perlu kamu ketahui bahwa setelah kamu menentukan masalah, kemudian kamu menentukan hipotesis,
baru kamu verifikasi datanya. Ya, kamu harus membuat di situ tentang informasi di mana data dikumpul, ya kan? Kemudian pakai teknik apa tipe datanya itu harus jelas. Oke. Nah, selanjutnya baru kamu bisa menarik suatu kesimpulan, ya. Nah, ini maksudnya adalah kita sebagai peneliti harus menentukan jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan. Apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak? Oke, whether hypothesis was accepted or rejected. Nah, hasil uji hipotesis tersebut adalah temuan penelitian atau hasil dari penelitian. Nah, temuan-temuan dari penelitian tersebut akan dibahas, kemudian dibuat kesimpulannya. Nah, kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pernyataan yang telah teruji kebenarannya, ya. Nah, jadi guys, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, maka kita sebagai peneliti harus bisa melaksanakan, mengkaji atau memecahkan masalah tersebut menggunakan prosedur sistematis berdasarkan data-data empiris, ya. Nah, berdasarkan proses di atas, mulai dari langkah kajian teoritis sampai pada perumusan hipotesis, termasuk berpikir rasional atau berpikir deduktif, ya. Nah, sedangkan dari verifikasi data sampai kesimpulan ini disebut dengan proses berpikir induktif. Nah, proses tersebut merupakan wujud dari proses berpikir ilmiah. Itulah sebabnya penelitian dikatakan sebagai operasi dari metode ilmiah, ya. Nah, untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, kita sebagai peneliti harus memiliki unsur-unsur keilmuan dalam melakukan segala macam kegiatan penelitian. Yang pertama harus bersifat rasional, artinya masuk akal dan bisa dijangkau oleh nalar manusia. Yang kedua bersifat empiris, artinya menggunakan cara-cara tertentu yang dapat diamati oleh orang lain dengan menggunakan panca indera manusia, serta harus bersifat sistematis, artinya menggunakan proses dengan langkah-langkah yang bersifat logis, ya. Nah, selanjutnya tujuan dari melaksanakan penelitian, guys. Di sini ada 3, yaitu tujuan eksploratif, tujuan verifikatif, dan tujuan pengembangan. Oke, uraian di atas memperlihatkan bahwa penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu masalah dengan melakukan tindakan tertentu, misalnya dengan memeriksa, menelaah, mempelajari dengan cermat, ya, sehingga diperoleh suatu temuan berupa kebenaran, jawaban atau perkembangan dari ilmu pengetahuan. Nah, terkait dengan ilmu pengetahuan, maka kita bisa mengemukakan 3 tujuan dari penelitian. Yang pertama, tujuan eksploratif. Apa ini? Penelitian dilaksanakan untuk menemukan sesuatu atau ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Nah, ilmu-ilmu yang diperoleh tersebut melalui penelitian benar-benar baru dan belum pernah diketahui sebelumnya. Nah, di sini harus mengandung unsur novelty atau kebaharuan. Ya, ketika kamu ingin membuat suatu penelitian, kemudian riset tersebut baru atau belum pernah dibuat sama orang sebelumnya, maka kamu sudah melakukan tujuan eksploratif. Kamu sudah mengeksplor atau menggali semua informasi yang penting untuk membuat suatu penelitian. Nah, kemudian itu menjadi hal yang baru, sesuatu yang inovatif, belum pernah dibuat sama orang sebelumnya. Nah, itu sesuatu yang sangat baik sekali dan bisa menjadi kontribusi kamu untuk dunia pendidikan atau pengetahuan, ya, namanya eksploratif, sesuatu yang baru. Nah, sedangkan tujuan verifikatif, ya, adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan yang telah ada, ya, memverifikasi atau mengklarifikasi kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan yang sudah ada.
Nah, data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau ilmu pengetahuan. Oke, sedangkan tujuan pengembangan adalah penelitian yang dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu ilmu yang sudah ada. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan atau memperdalam ilmu pengetahuan yang sudah ada. Nah, jadi kamu sebagai peneliti bisa mengadaptasi ketiga tujuan ini. Bisa kamu membuat sesuatu yang baru, disebut dengan eksploratif, bisa menguji kebenaran dari suatu ilmu, disebut dengan verifikatif, atau bisa mengembangkan suatu ilmu yang sudah ada, disebut dengan pengembangan. Oke? Nah, sekarang kita masuk tentang metode ilmiah, guys. Ya, pada prinsipnya, metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ya, metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Atau juga bisa dikatakan bahwa metode ilmiah merupakan kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah yang mengandung dua unsur penting, yaitu pengamatan dan penalaran. Ya. Nah, jadi metode ilmiah didasari oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran, maka harus diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empiris berdasarkan fakta dan realita. Ya. Nah, para ilmuwan sudah melakukan pengamatan atau observasi dan penalaran, ya, serta membentuk hipotesis dalam upaya untuk menjelaskan adanya fenomena tertentu. Nah, prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis yang diuji melalui pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Jadi untuk memverifikasi atau menguji apakah suatu informasi itu benar atau salah, maka harus kita uji menggunakan eksperimen, guys. Harus kita lakukan pengamatan dan percobaan langsung di lapangan. Ya. Nah, jika suatu hipotesis itu lolos uji berkali-kali atau bisa diterima, maka hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori ilmiah, ya. Nah, ada beberapa pendapat metode ilmiah, ya. Yang pertama menurut si Almack tahun 39, metode ilmiah merupakan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Nah, sedangkan menurut Ostel tahun 1975, ia berpendapat bahwa metode ilmiah merupakan pengejaran terhadap sesuatu hal untuk memperoleh suatu hubungan atau relasi. Nah, jadi metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan, oleh para peneliti atau akademisi, termasuk kita ya sebagai peneliti, untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kita masuk ke slide prosedur berpikir ilmiah, ya, menggunakan penalaran rasional dan empiris. Nah, prosedur berpikir ilmiah merupakan dua model yang selalu menjadi sumber sekaligus metodologi dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Ilmu yang dihasilkan dari sumber tadi selalu menuntut kita untuk melakukan observasi dan eksplorasi baru terhadap masalah yang dihadapi. Ya, kemudian pengujian dilakukan melalui studi lapangan, bisa secara empiris maupun induktif, ya. Nah, jadi metode ilmiah ini merupakan penggabungan antara cara berpikir deduktif dan induktif dalam membangun pengetahuan. Secara rasional, maka ilmu menyusun pengetahuannya secara konsisten dan kumulatif, sedangkan secara empiris, ilmu memisahkan antara pengetahuan yang sesuai dengan fakta dan yang tidak sesuai dengan fakta, ya. Nah, oleh sebab itu, sebelum teruji kebenarannya secara empiris, maka semua penjelasan itu hanyalah bersifat sementara saja, yang biasa kita kenal dengan hipotesis, ya kan? Atau dugaan sementara. Nah, hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan yang biasa kita hadapi, di mana hipotesis itu berfungsi sebagai penunjuk jalan atau sebagai guide kita
yang memungkinkan kita untuk bisa memperoleh suatu jawaban. Ya. Nah, hipotesis itu bisa menjadi jembatan antara cara kerja berpikir deduktif dan induktif. Dengan adanya jembatan penghubung tersebut, maka kita bisa melakukan metode ilmiah dengan baik, ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam melaksanakan metode ilmiah. Nah, tentunya ini sudah pernah saya jelaskan waktu pelajaran biologi semalam ya, guys. Nah, tapi boleh saya ulangi bahwa di sini terdapat beberapa langkah atau step dalam melaksanakan metode ilmiah. Yang pertama apa? Memilih masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi awal. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Yang kelima, melakukan eksperimen atau percobaan. Selanjutnya, mengolah dan menganalisis data. Kemudian membuat kesimpulan sampai pada akhirnya mempublikasikan hasil penelitian. Ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang memilih masalah. Biasanya masalah atau problem yang dapat diperoleh dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita bisa menentukan suatu masalah yang dekat sama diri kita, guys. Kita jangan sampai membuat suatu masalah yang susah untuk kita pecahkan atau nanti bisa mendapatkan kendala atau hambatan di kemudian hari. Jadi carilah masalah yang sederhana, masalah yang tidak kompleks, yang tentunya bisa berkontribusi untuk diri kita sama orang lain. Nah, misalnya apa? Kita membuat suatu pemikiran nih, mengapa ya tempe itu ada warna putihnya, ada serat putihnya? Kenapa ya kalau kita dekat sama orang pilek itu bisa tertular? Kenapa kalau kita makan durian itu bisa panas atau bisa mules segala macam? Yaitu adalah fenomena yang biasa kita hadapi, yang biasa kita alami. Nah, coba kamu cari tahu. Ya, kamu memilih masalah yang sederhana yang ada di kehidupan kita sehari-hari, in our daily life. Yang kedua, mengumpulkan informasi awal. Ini biasa kita kenal dengan istilah studi literatur, guys, atau studi pendahuluan. Apa tujuannya? Nah, tujuannya untuk menentukan topik utama yang akan diteliti sampai analisisnya. Ya, jadi untuk mengumpulkan informasi awal ini bisa kamu lihat beberapa referensi di internet, bisa berupa jurnal, artikel. Nah, yang Bapak sampaikan sebelumnya, ketika kamu sudah mengajukan judul, maka kamu harus menyertakan jurnal atau artikel yang bisa mendukung riset tersebut. Jadi harus ada informasi awalnya ya untuk mensupport apakah riset tersebut diterima atau tidak. Yang ketiga, merumuskan masalah. Nah, masalah yang sudah kamu dapatkan tadi kemudian disusun dalam bentuk pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas atau tidak panjang lebar, tidak bertele-tele. Jadi kamu buat masalahnya berdasarkan yang sudah ada, kemudian kamu jadikan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa? Bagaimana pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman? Nah, itu adalah contoh dari rumusan masalah ya, guys. Nah, yang keempat, merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti dan harus dibuktikan kebenarannya melalui eksperimen atau percobaan ya. Jadi setelah kamu merumuskan masalah, kemudian kamu rumuskan juga hipotesisnya. Nah, untuk menguji apakah informasi tersebut benar atau tidak, apakah hipotesisnya diterima atau ditolak, maka harus melakukan eksperimen atau penelitian lapangan. Oke. Nah, barulah kamu melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, eksperimen merupakan salah satu cara untuk menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak tadi ya, guys. Nah, ini bisa kamu lakukan di mana saja. Bisa di lab, bisa di lapangan, bisa di pasar, bisa di hutan, bisa di laut, terserah. Tergantung dari apa yang mau kamu lakukan. Nah, yang keenam, mengolah dan menganalisis data. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan apakah terdapat bukti-bukti untuk mendukung hipotesis tersebut. Jadi, setelah kamu melakukan penelitian lapangan atau eksperimen, maka tentunya
data tersebut harus kamu olah terlebih dahulu. Harus kamu analisis menggunakan berbagai macam pendekatan, menggunakan berbagai macam software. Kalau zaman saya dulu kuliah S2, saya mengolah data menggunakan SPSS, ya, tergantung dari data yang mau diolah. Kalau datanya kompleks atau banyak, itu menggunakan alat bantu, guys, menggunakan software. Bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan Minitab, CalStat, dan sebagainya. Tetapi kalau datanya masih yang biasa-biasa saja atau masih yang sederhana, itu bisa menggunakan pendekatan manual atau bisa menggunakan Excel. Bapak rasa kalau di komputer itu ada Excel kan? Ada. Jadi kamu bisa mengolah data menggunakan data Excel. Seperti itu ya, menggunakan rumus-rumus atau formula-formula di Excel. Tapi biasanya kalau mahasiswa tingkat akhir itu untuk mengerjakan skripsi biasanya menggunakan SPSS. Oke, jadi datanya harus diolah dan dianalisis. Nah, kemudian baru kita membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dibuat itu harus jujur, harus objektif, harus konsisten, harus transparan, harus terbuka. Tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh berbohong untuk menampilkan kesimpulan. Jadi, kesimpulan itu diambil berdasarkan pengolahan data yang sesuai di lapangan. Jadi data yang kamu dapatkan di lapangan itu kemudian diolah, dianalisis untuk bisa menarik suatu kesimpulan, ya, berdasarkan fakta yang terkumpul dari hasil percobaan atau eksperimen, ya. Nah, selanjutnya baru kamu publish, ya, kamu publikasikan hasil penelitiannya ke jurnal penelitian, bisa berbasis nasional maupun internasional. Nah, apa fungsinya? Jadi guys, publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan atau mentransmisikan atau memberitahu hasil percobaan yang sudah diperoleh kepada orang lain untuk dilihat. Nah, alhamdulillah selama Bapak menyelesaikan masa S1, S2 sampai menjadi guru di sini, saya sudah menerbitkan kurang lebih 10 jurnal penelitian, ya, 7 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional. Nanti untuk bulan September ini saya dan Faiz kelas 12 akan menjadi presenter atau pemakalah di Semnas Biologi di kampus Siliwangi. Nah, nanti kami akan mempresentasikan hasil dari riset kami yang udah kami lakukan. Faiz mempresentasikan judul tentang potensi atau pemanfaatan yogurt dari kulit singkong secara uji hedonik, dan saya akan mempresentasikan penelitian sebagai kadif riset. Nah, jadi itu adalah manfaat dari melakukan penelitian. Kalau udah jadi penelitiannya guys, kita langsung bisa mempublikasikan riset kita ke khalayak umum, kita presentasikan di forum-forum ilmiah, kemudian nanti akan ada tanya jawab atau Q&A dari audiens. Nah, kita sebagai pemakalah akan melatih public speaking kita, ya, akan melatih kemampuan kita untuk berargumentasi atau menjawab suatu pertanyaan dari berbagai macam kalangan. Itu tentunya bisa membuat kita bangga, ya, sebagai seorang peneliti tentunya akan dihargai usaha kita. Jadi sebisa mungkin kalau kamu nanti sudah membuat suatu penelitian harus benar-benar dilakukan. Jangan asal-asalan, ya. Kamu harus mencari berbagai macam informasi penting untuk mendukung riset kamu. Kamu bimbinganlah, ya, bimbingan dengan pembimbing kamu. Pembimbing ada 2, ya, kepala sekolah, WKS, dan guru-guru pembimbing. Kamu bimbingan secara intens, secara rutin, jangan malas, ya. Komunikasi secara aktif melalui WA atau email. Kamu tanya tentang riset kamu. Kalau misalnya tidak ada komunikasi, kamu bisa lapor ke saya. Jadi harus ada komunikasi 2 arah antara siswa dengan guru. Jangan sampai terputus, oke? Jadi untuk bisa mendapatkan penelitian yang berkualitas, kamu harus berusaha keras, guys. Semuanya tidak bisa secara instan, ya. You have to work hard to get the qualified research. Kamu harus berusaha keras untuk bisa mendapatkan penelitian yang berkualitas. Nah, setelah bimbingan baru kamu ajukan ke saya untuk
melakukan seminar proposal, kemudian kamu revisi lagi proposalnya sesuai masukan dari penguji, kemudian kamu kerjakan lagi revisinya, kamu kirimkan ke penguji lagi, ke pembimbing. Nah, baru itu kamu bisa melakukan penelitian atau melakukan eksperimen di lapangan. Setelah kamu eksperimen atau penelitian lapangan, baru kamu olah datanya menggunakan pendekatan saintifik. Ya, setelah kamu olah datanya, baru kamu melakukan seminar hasil, ya, untuk mempresentasikan hasil seperti apa. Apakah hasilnya sesuai dengan di lapangan. Jadi jangan dibuat-buat, jangan dimanipulasi, harus sesuai dengan yang ada di lapangan. Oke, itulah melakukan proses penelitian. Setelah seminar hasil, nah baru kamu revisi lagi sesuai masukan dan saran dari penguji, baru kamu kerjakan revisinya atau perbaikannya. Setelah itu baru kamu sidang. Nah, itulah untuk menentukan apakah kamu layak untuk lulus di SMA ini atau tidak. Jadi syarat untuk lulus di SMA Unggulan CT Foundation adalah kamu harus menyelesaikan masa penelitian selama 3 tahun. Bayangkan, saya aja waktu S2, waktu 6 bulan bisa menyelesaikan tesis saya. Masa kamu 3 tahun nggak siap-siap? Nah, jadi kamu punya waktu yang sangat panjang, yang sangat banyak untuk bisa menyelesaikan penelitian, untuk bisa menghasilkan atau mengembangkan laporan penelitian yang berkualitas, yang tentunya memiliki kontribusi serta sumbangsih bagi pengetahuan manusia. Jadi itu penting bukan cuma untuk kamu saja, tapi untuk orang lain. Makanya kalau udah punya penelitian itu harus kamu publikasikan, harus kamu kasih tahu sama semua orang, inilah riset aku. Ya, kami memiliki riset yang luar biasa yang tentunya bisa bersaing sama riset orang lain. Seperti itu. Jadi saya di sini sebagai kadip membuka persepsi kamu, membuka pola pikir kamu untuk bisa benar-benar serius dalam mengerjakan penelitian. Kenapa? Ini adalah modal awal bagi kamu untuk bisa mengerjakan penelitian di tingkat universitas. Tentunya semua siswa di sini harus kuliah ya guys. 100% semuanya harus kuliah. Tidak boleh hanya di SMA saja. Ya Bapak aja sudah S2, masa kamu kamu siswa masih SMA? Jangan. Kamu harus kuliah setinggi-tingginya. Kalau bisa sampai S3, sampai doktoral, postdoktoral, sampai mencapai ke tingkat profesor atau guru besar. Ya saya tuh pengen semua siswa ini memiliki kemampuan akademis yang tinggi ya, memiliki kemampuan riset yang tinggi, harus kuliah tinggi-tinggi. Jangan cuma sebatas S1 saja. Ada beasiswa, ada scholarship, kamu ambil ya, kamu ambil beasiswanya, kamu kuliah setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya, kalau bisa kamu kuliahnya jangan di Indonesia, di luar negeri. Ya, kamu harus kuliah di luar negeri karena beda nuansanya, beda suasananya. Kalau kita kuliah di luar negeri, kita akan mendapatkan pengalaman yang baru, kita akan mendapatkan lingkungan yang baru, punya teman-teman yang suportif, teman-teman yang baru. Ya kan, kemudian juga itu dosen-dosennya luar biasa, semuanya berkompeten, tidak asal-asalan. Jadi kalau mau kuliah di Indonesia, carilah kampus-kampus ternama, UI, ITB, IPB, UGM, Unhas, itu adalah kampus-kampus yang bagus. Kamu kuliah di Jawa sana, ya. Kalau misalnya nggak dikasih orang tua karena jauh sekali, bisa kamu cari di Medan, misalnya di USU, di Unimed, pokoknya kampus negeri yang berkualitas. Tetapi kalau kamu punya kemampuan lebih, dapat support dari orang tua, kamu bisa kuliah di luar negeri. Kamu contohlah si Rehanda Diva ya. Nah, alumni kita bisa kuliah di Cina melalui beasiswa. Dia bisa kuliah di UWC, ya, salah satu kampus ternama di kota Cina. Nah, kamu juga harus bisa mengikuti jejak dari brother kamu untuk bisa kuliah di luar negeri ya. Kamu ambil beasiswa, kamu belajar bahasa Inggris, belajar sains, ya, belajar semua hal, penelitian segala macam untuk bisa mendapatkan apa yang kamu mau. So you can get what you want. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke, jadi jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk mencari tahu, karena kita adalah manusia yang memiliki akal pikiran, jadi kita harus berusaha untuk mencari tahu apa yang belum ada di dunia ini. Harus kita cari tahu. Oke guys, jadi I'm here, saya di sini untuk membuka pola pikir kamu. Ya, kamu harus berpikir secara global, secara luas. Oke, selanjutnya,
Apa tujuan mempelajari metode ilmiah, guys? Yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang bersifat rasional dan teruji, sehingga merupakan pengetahuan yang dapat kita andalkan. Yang kedua, merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis, serta untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan, analisis data, dan interpretasi temuan, sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang luar biasa, kesimpulan yang baik. Oke? Nah, selanjutnya, manfaat atau benefit dalam mempelajari metode ilmiah. Yang pertama, tentunya membantu kita dalam memecahkan masalah menggunakan penalaran dan pembuktian yang memuaskan. Yang kedua, menguji ulang atau memverifikasi ulang hasil penelitian dari orang lain sehingga diperoleh kebenaran yang bersifat objektif. Yang ketiga, memecahkan dan menemukan jawaban rahasia alam yang sebelumnya masih menjadi teka-teki atau masih menjadi sebuah misteri. Nah, ini adalah manfaat yang akan kita dapatkan setelah mempelajari metode ilmiah. Oke, lanjut, kita akan membahas tentang sifat-sifat dari ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Tentunya ilmu itu harus bersifat logis, harus bersifat masuk akal, harus make sense. Apa maksudnya? Logis atau masuk akal yaitu sesuai dengan logika atau aturan berpikir yang ditetapkan dalam cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Nah, logis merupakan bentuk logika yang menjadi landasan dari ilmu pengetahuan, harus bersifat objektif, artinya sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, yaitu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penalaran. Jadi ilmu itu harus bersifat logis, harus bersifat masuk akal, bisa dijangkau oleh pikiran manusia dan tidak bersifat abstrak, harus konkret. Oke? Yang kedua, objektif. Objektif dalam ilmu pengetahuan itu berkenaan dengan sikap yang tidak tergantung pada suasana hati, tidak bergantung pada prasangka kita saja atau pertimbangan pribadi kita. Kita harus berpikir secara objektif, tidak boleh berpikir secara subjektif. Nah, yang ketiga, sistematis. Ini maksudnya apa? Harus bersifat konsisten atau teratur, ya. Nah, kedewasaan ilmu pengetahuan dicerminkan oleh adanya keteraturan atau sistematika internal dalam teori, hukum, prinsip, dan metodenya. Nah, konsistensi internal dapat berubah dengan adanya penemuan-penemuan yang baru. Jadi harus bersifat sistematis atau tersistem, ya, teratur. Yang keempat, andal atau reliable bahasa Inggrisnya. Nah, andal yaitu dapat diuji kembali secara terbuka menurut persyaratan yang ditentukan dengan hasil yang dapat diandalkan. Nah, ilmu pengetahuan itu bersifat umum, terbuka, dan universal atau berlaku untuk semua orang. Yang kelima, dirancang atau didesain. Nah, ilmu pengetahuan tidak berkembang dengan sendirinya, melainkan ilmu pengetahuan tersebut dikembangkan menurut suatu rancangan yang menerapkan metode-metode ilmiah. Nah, rancangan ini kemudian akan menentukan mutu atau kualitas dari ilmu pengetahuan. Jadi perlu kamu ingat bahwa ilmu itu sebetulnya tidak berkembang dengan sendiri, tetapi dikembangkan oleh kita sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, ya, melalui pendekatan metode ilmiah. Dan terakhir, bersifat akumulatif. Apa maksudnya, guys? Nah, ilmu pengetahuan merupakan himpunan atau akumulasi dari fakta, teori, dan hukum-hukum. Nah, yang terkumpul itu sebetulnya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, kan? Pertama sedikit, kita kumpulkan lagi, akan bertambah menjadi lebih banyak. Nah, apabila ada kaidah yang salah, maka kaidah itu akan diganti dengan kaidah yang benar. Apabila ada teori yang salah, maka teori itu akan diganti dengan teori yang benar. Nah, kebenaran ilmiah itu bersifat relatif dan temporal, tidak mutlak dan tidak bersifat final. Sehingga dengan demikian, ilmu itu bersifat dinamis.
dan terbuka. Oke. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat dari ilmu pengetahuan dan metode ilmiah yang harus diketahui oleh seorang peneliti. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, keunggulan dan kelemahan dari metode ilmiah. Nah, apa saja keunggulannya? Yang pertama, mencintai kebenaran objektif, bersifat adil dan hidup bahagia ya. Nah, yang kedua, kebenaran tidak absolut, tidak bersifat mutlak. Karena kebenaran dicari secara terus-menerus, tidak berhenti sampai di situ. Yang ketiga, dengan metode ilmiah kita tidak dapat dengan mudah percaya pada takhayul. Ya, kamu sebagai manusia, sebagai peneliti tidak mudah percaya dengan hal-hal mitos, dengan takhayul, dengan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Selanjutnya, memiliki rasa ingin tahu atau curiosity yang lebih banyak ya. Kalau kita punya pikiran, punya otak, maka kita memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar. Selanjutnya, kita tidak mudah berprasangka, tetapi kita berpikir secara terbuka, objektif, dan toleran ya. Kemudian, kita tidak mudah percaya tanpa adanya bukti. Jadi kalau buktinya nggak ada, kita jangan langsung percaya. Kalau belum ada verifikasi atau kebenarannya, jangan mudah percaya. Apalagi sekarang kita sudah berdampingan dengan berita-berita hoax atau berita bohong ya. Jadi kalau ada suatu berita belum tentu benar, kamu harus cari tahu dulu. Ya, kamu harus menentukan dulu apakah memang berita tersebut bisa kita terima atau tidak. Jadi jangan mudah percaya kalau nggak ada bukti, ya. Selanjutnya kita akan menjadi pribadi yang optimis, teliti, berani membuat pernyataan yang benar menurut dasar-dasar ilmiah ya. Nah, tetapi di sini ada juga kelemahannya guys. Ada kekurangan dari metode ilmiah ini. Yang pertama, dia bersifat tentatif atau bisa berubah-ubah ya. Yaitu sebelum ada kebenaran, ilmu yang dapat menolak kesimpulan, maka kesimpulan dianggap benar. Tetapi kesimpulan ini ilmiah bisa berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya, ilmu tersebut itu bisa bersifat tentatif, ya bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Selanjutnya, tidak dapat membuat kesimpulan tentang baik buruk sistem nilai dan juga tidak dapat menjangkau tentang seni dan estetika. Kemudian, tidak mungkin bisa menjangkau objek yang bersifat gaib ya. Jadi harus ada wujudnya, harus ada ukurannya, harus ada timbangannya. Jadi, metode ilmiah ini tidak bisa menjangkau sesuatu yang imaterial atau sesuatu yang abstrak. Oke. Selanjutnya, bergantung pada objek yang ada. Itulah kelemahan dari metode ilmiah. Kemudian akan berubah-ubah apabila objek yang diamati itu ikut berubah. Dia bisa berubah-ubah. Dan terakhir, kurang valid. Ya, atau kurang karena tidak semua hasil dari metode atau riset tersebut akan bisa diterapkan untuk tempat lain. Misalnya, kamu melakukan penelitian di lokasi A. Apakah bisa diterapkan di lokasi yang lain? Belum tentu bisa. Ya, jadi dia kurang valid. Nah, jadi ada keunggulan dan kelemahan dari metode ilmiah. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, di sini ada trivia questions ya, ada pertanyaan singkat yang harus kamu jawab. Nah, berdasarkan pemaparan yang udah saya sampaikan tadi, nah coba kamu jawab pertanyaan ini semua guys ya. Yang bisa menjawab Bapak kasih nilai. Oke, nomor 1. Suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut didasarkan atas fakta atau realita. Disebut dengan apa guys? Nah, jadi itu adalah pemaparan kita pada pagi hari ini tentang metodologi penelitian. Jadi kalau ada pertanyaan dari kalian silakan ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Do you have any questions or responses about this material or something that you want to share? Silakan. Silakan pertanyaannya, boleh-boleh saja ya, karena waktu kita masih ada nih. Oke, silakan. Rivaldi mau nanya? Silakan pertanyaannya Rivaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Tanjung dari kelas 10 Galileo. Ya. Pak, saya ingin tanya, kalau misalnya kita bikin sebuah riset, misalnya sebenarnya
kurangnya kemampuan berbahasa Inggris di masyarakat Indonesia. Tapi tanpa kita sadari, ada orang lain yang memiliki judul yang hampir sama dengan kita. Itu termasuk plagiarisme atau tidak, Pak? Termasuk. Oke, bagus pertanyaannya ya. Itu sebetulnya termasuk plagiarisme kalau kamu mengambil semuanya. Nah, tetapi kalau kamu modifikasi, kalau kamu jadikan novelty lagi, maka itu menjadi penelitian yang baru. Namanya adalah tujuan pengembangan tadi. Jadi mengembangkan penelitian yang sudah ada menjadi penelitian kamu. Ya kamu modifikasi lah, jangan diambil semuanya. Artinya, kalau kamu sudah mencari suatu penelitian, tiba-tiba sudah ada nih, sudah dibuat sama orang sebelumnya, boleh kamu ambil sebagai penelitian kamu, tetapi kamu modifikasi, jangan diambil semua. Jangan diambil semua atau kamu ambil sebagian. Tidak boleh. Yang namanya plagiarisme. Nanti untuk pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghindarkan diri dari plagiarisme. Salah satunya adalah parafrase. Jadi parafrase itu adalah teknik menyadur atau mengambil kutipan seseorang kemudian kita bahasakan menggunakan bahasa kita sendiri, parafrase. Kenapa guys? Karena nanti kalau kamu masuk di tingkat universitas guys, kamu nih mahasiswa tingkat akhir, ketika ingin mengerjakan riset atau skripsi misalnya, kamu nanti diminta sama dosennya apakah isi itu plagiat atau tidak, nanti akan dicek menggunakan Turnitin. Jadi ada software atau ada perangkat lunak untuk mengecek atau mendeteksi apakah tulisan kita itu plagiat atau tidak. Kalau presentasinya itu di atas 25%, maka kamu harus parafrase. Kamu harus menurunkan persentase dari plagiarismenya. Kenapa? Karena aturan di kampus itu lebih ketat daripada di sekolah kita, guys. Kalau di kampus itu, persentasenya itu nggak boleh terlalu banyak. Contohnya di UI saja, kemarin saya membantu teman saya yang kuliah di UI untuk mengerjakan parafrase itu kalau 10% itu nggak boleh guys, jadi harus di bawah 10%, under 10%. Kalau dia di bawah 10% baru boleh sidang. Kalau di atas itu nggak boleh sidang, harus ulang lagi, harus diparafrase lagi, harus diturunkan persentase plagiarismenya. Jadi yang ditanyakan sama si Rival tadi, boleh-boleh saja. Apabila kamu menemukan judul yang sama atau riset yang sama, tapi harus kamu modifikasi atau harus kamu tambahkan variabelnya misalnya. Atau kamu cari dulu respondennya siapa. Ya, sebetulnya itu bisa kita siasati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau buku PDF tentang metopel itu ada, Sir? Banyak. Nanti Bapak kasih ya. Nanti Bapak kasih buku metopel. Buku metopel karangan saya ada. Buku panduan kita sudah ada lengkap. Bapak sudah mengembangkan buku panduan ber-ISBN. Itu bisa kamu dapatkan soft copy-nya. Nah, makanya kamu beruntung bisa ada di sekolah ini karena kamu bisa mendapatkan secara gratis, secara free. Nanti akan Bapak kirimkan soft copy-nya ke grup riset kita. Nanti kalau kamu ada di sekolah kita sudah berkumpul di sini, kamu juga bisa membaca bukunya secara fisik ya. Ada buku cetakannya. Kemarin sudah saya cetak sebanyak 100 eksemplar. Ya, itu sejumlah siswa di sekolah kita. Nanti juga akan saya kirimkan semua soft copy metopel ya. Muammar, silakan Muammar. Oke, Risnawati, pertanyaannya apa? Kan misalnya kayak semalam kan ada semprosnya kan, Sir. Terus kalau misalnya dianya dari situ aja udah gagal gitu, Sir, bisa ngulang judul baru atau ngelanjuti yang di riset itu tadi, Sir? Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi pas sempro misalnya dia bukan gagal namanya ya, harus mengulang. Riset itu nggak ada yang gagal, tapi harus mengulang kembali. Nah, misalnya minggu yang lalu ada siswa kelas 11 ketika sempro dia mengulang kan, dia nggak lanjut sempro, dia harus mengulang kembali. Tidak mengganti judul, tetapi memperbaiki isi proposalnya. Nah, kemarin kenapa si Jumadi itu bisa mengulang lagi? Karena dia nggak revisi. Dia nggak ada bimbingan sama pembimbingnya. Begitu dia kirimkan proposal ke saya kan, kok bisa proposal itu sampai bab 5? Nggak mungkin kan? Proposal itu sampai bab berapa, guys? 4, Sir.
Kok bab 4, bab 3. Bab 3, Sir. Proposal itu bab 1, bab 2, bab 3 sampai dari pendahuluan, kajian pustaka sampai metode penelitian. Hasilnya belum ada. Kenapa? Kan belum penelitian. Kita ini masih proposal, masih mengajukan penelitian. Nah, jadi untuk siswa kelas 11 itu mereka masih mengerjakan proposal sampai bab 3 saja. Nah, yang lucunya waktu kemarin si Sofi sama si Jumadi Sempro, mereka berdua itu sampai bab 5. Saya tanya, kalian kok bisa mengerjakan penelitian tapi masih proposal nih? Nah, ternyata mereka nggak pernah bimbingan. Mereka cuma dikasih izin untuk Sempro tapi tidak melalui bimbingan yang jelas. Tanpa adanya bimbingan yang intens, sehingga ketika dia Sempro salah dan dia nggak bisa menjawab argumentasi dari penguji seperti itu. Nah, artinya kalau kamu nanti ingin Sempro, kamu harus benar-benar dulu ya, harus benar-benar mengerjakan proposalnya, jangan sampai membuat malu diri sendiri. Nah, kenapa di sini kita nggak boleh main-main guys ya, kita nggak boleh sepele dalam mengerjakan program riset. Kenapa? Karena riset itu salah satu kegiatan utama di sekolah kita. Tidak ada SMA lain di Kota Medan yang memiliki program riset sebagus kita, ya, sekeren kita. Jadi kamu harus bangga, harus bersyukur bisa ada di sekolah ini. Kamu bisa belajar secara berkualitas melalui beasiswa, semuanya diberikan, semua sarana, fasilitas ada. Nanti kalau kamu ada di sekolah itu lebih keren lagi, lebih mantap lagi kan? Makanya berdoa mudah-mudahan pandemi selesai, September tahun ini semoga semuanya bisa kembali normal dan siswa bisa kembali belajar di sekolah ya. Karena beda antara riset di rumah sama di sekolah. Kalau di rumah susah nanti kamu komunikasi, yang nggak ada kuota, yang nggak ada perangkat, susah kan untuk komunikasi dengan pembimbing kalau nggak ada kuota atau internet. Tapi kalau di sekolah, kamu jumpa langsung, tahu orangnya, tahu karakternya, ya kan, bisa curhat, bisa berkonsultasi. Pokoknya lebih keren, lebih enak kalau bimbingan itu di sekolah sebenarnya ya. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Nah, nanti saya akan, jadi sebagai motivasi, sebagai dorongan, nanti saya akan mengirimkan bukti-bukti sertifikat, bukti-bukti jurnal saya kepada kalian. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu bukan hoax ya, bukan berita bohong. Semuanya jelas ya, ada datanya, ada bukti fisiknya, ada sertifikat Bapak sebagai best presenter di Semnas. Kenapa? Karena saya di sini benar-benar ingin meningkatkan kualitas riset kita. Bukan cuma sekedar membuat proposal, membuat laporan riset, jangan seperti itu ya. Jadi ada laporannya, ada proposalnya, itu harus kita publikasikan guys ya. Harus kita terbitkan ke jurnal. Nanti Bapak akan membuat e-repository, akan membuat apalagi namanya buku monograf atau buku kumpulan riset ya. Kamu nanti sebagai siswa, sebagai peneliti yang masih ada di SMA ini bangga loh. Belum kuliah aja udah punya riset, udah punya jurnal ya kan. Artinya kalau kamu punya jurnal nanti ketika masuk atau apply beasiswa kamu pasti akan diterima, jelas. Kenapa? Karena stakeholder itu pasti akan melihat mana siswa yang memiliki prestasi kan, prestasi di bidang riset, mana buktinya. Misalnya ada prestasi sertifikat, misalnya sertifikat sebagai pemakalah, kemudian punya proceeding, punya jurnal, punya hak cipta dari karyanya, seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.